Halo, nama saya Diabriansyah. Saya jurusan Sistem Informasi. Umur saya 20 tahun. Sini saya akan membuat Q&A untuk mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Soal nomor pertama, jelaskan peran pentingnya etika bisnis. Etika bisnis ini berfungsi menggugah kesadaran modal pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis, didasari nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi konsumen, masyarakat, dan demi menjaga nama baik bisnis dalam jangka panjang. Etika bisnis menjadi acuan bagi pebisnis untuk berbisnis tanpa merugikan konsumen, buruh, karyawan, dan masyarakat luas. Soal yang kedua, jelaskan mengenai prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis ini ada 4. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya. Kesadarannya sendiri mengenai suatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau perikatan bisnis merupakan keutamaan. Kejujuran diperlukan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Saling menguntungkan merupakan cerminan integritas moral internal pelaku bisnis atau perusahaan agar nama baik pribadi atau nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga, dipercaya, dan kompetitif. Soal yang ketiga, jelaskan mengenai cost push inflation dan demand pull inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan total yang sangat berlebihan, tetapi jumlah produksi tidak dapat meningkat lagi sehingga bertambahnya permintaan akan berdampak pada terjadinya perubahan kenaikan harga. Cost push inflation. Cost push inflation yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Soal yang keempat, jelaskan aspek kerangka kerja penerapan etika bisnis. Yang pertama itu adalah ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Ada lagi yang kedua yaitu etika bisnis. Dalam bisnis berorientasi pada profit adalah sangat wajar. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Yang ketiga yaitu hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Soal nomor 5, jelaskan karakteristik bentuk kepemilikan usaha perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang paling sederhana. Kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu orang dan biasanya memiliki modal yang kecil, kuantitas produksi yang terbatas, dan menggunakan alat yang sederhana. Meskipun bentuknya perseorangan, bentuk usaha ini tetap membutuhkan izin usaha. Namun, dokumen yang menjadi persyaratan untuk memperoleh izin ini lebih mudah dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Soal nomor ke-6, jelaskan kerugian dan keuntungan kepemilikan usaha perseorangan. Keuntungannya perusahaan perseorangan yaitu usaha perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti PT atau CV.
pemilik usaha termasuk dalam bagian manajemen, sehingga pengelolaan internalnya tidak begitu rumit dan pemilik pun bisa dengan mudah dalam melakukan pemantauan. Biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen cenderung rendah karena pemilik bisnis memiliki tugas sebagai karyawan bisnis itu sendiri, tidak memerlukan proses administrasi hukum yang rumit seperti ke notaris hukum dan lain-lain. Kerugian perusahaan persorangan. Pemilik bisnis memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sumber modal terbatas, manajemen atau pengelolaan menjadi terganggu, kurang terjaminnya kelangsungan usaha. Soal nomor ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan persekutuan atau partnership dalam bisnis. Perusahaan persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Nomor 8, jelaskan apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah sebuah badan usaha dan badan hukum yang memiliki modal. Modal dari perseroan terbatas ini berbentuk saham yang bisa diperjualbelikan. Nomor 9, apa saja faktor pertimbangan dalam menentukan bentuk kepemilikan bisnis? Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Kita harus mempertimbangkan usaha apa yang mau kita pilih. Yang kedua, batas wewenang dan tanggung jawab pemilik. Ketika menjalankan bisnis yang sudah kita pilih, ada dua hal yang sangat erat, yaitu mengenai pengambilan keputusan dan batas kewenangan dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, kapasitas keuangan dan kemudahan pendirian. Para pebisnis berskala kecil ingin memilih badan usaha yang prosesnya sederhana dan biaya sesuai dengan kapasitas keuangannya. Yang keempat, besarnya resiko kepemilikan. Para pengusaha harus memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi dalam perusahaannya. Yang kelima, kewajiban dari peraturan pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, pengusaha harus memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah seperti izin industri, NPWP, akte notaris, pajak, dan izin domisili. Soal yang ke-10, jelaskan tugas dan fungsi manajemen SDM. Nah, fungsi manajemen SDM adalah mereka yang mengatur dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap SDM atau karyawan dalam perusahaan. Manajemen ini termasuk dalam manajemen kinerja karyawan, pelatihan dan pendidikan karyawan, administrasi, komunikasi, gaji dan kompensasi, kesehatan, keamanan, hingga pengembangan organisasi. Tugas dari manajemen SDM yaitu 1. Mendesain struktur dan tugas dalam organisasi. Tugas ini dimulai dengan mengidentifikasi masing-masing pekerjaan dalam perusahaan dan keterampilan serta kompetensi masing-masing tenaga kerja. Yang kedua, mengorganisasikan sumber daya. Dalam tugas ini, tanggung jawab manajemen SDM adalah menganalisa kebutuhan akan tenaga kerja, pengadaan karyawan baru, termasuk pemasangan, pengumuman lowongan kerja, wawancara, tes, dan pengelolaan kontrak kerja, dan juga mengembangkan kemampuan dan orientasi tenaga kerja, pemberhentian, pensiun, dan pengunduran diri. Tugas yang ketiga, manajemen SDM adalah menilai kinerja karyawan. Tugas ini termasuk melakukan monitor dan evaluasi, sehingga ditemukan apakah terdapat kemajuan atau justru kemunduran dalam organisasi karena kinerja tersebut. Yang keempat, mengembangkan karyawan. Tanggung jawab yang harus dipenuhi manajemen SDM dalam hal ini adalah mempersiapkan dan mengadakan pelatihan, pembinaan, dan bahkan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan dan mengembangkan karirnya. Yang kelima, mengatur penghargaan untuk karyawan. Tanggung jawab yang diemban oleh manajemen SDM dalam hal ini adalah bagaimana departemen ini
dapat membangun sistem pemberian upah yang adil dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan karyawannya. Soal ke-11, bagaimana perkembangan manajemen SDM saat ini? Perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia merupakan pengembangan dari proses sistematis dalam fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang berupa manusia dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Diperlukan kemampuan dari orang-orang yang berkecimpung dan tertarik di bidang sumber daya manusia, yakni manajer SDM, untuk berperan proaktif serta mampu cepat juga tanggap melihat gejolak pasar tenaga kerja yang seringkali berubah tergantung kondisi eksternal sumber daya manusia, yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Nomor ke-12, bagaimana peranan SDM bagi perusahaan? Peranan SDM bagi perusahaan ini ada 3. Yang pertama, advisor atau counseling role. Dalam peran ini, Departemen Sumber Daya Manusia berperan sebagai konsultan internal yang bertugas mengumpulkan informasi, menentukan permasalahan, menentukan solusi atas masalah tersebut, dan memberikan bantuan serta panduan dalam memecahkan permasalahan sumber daya manusia yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, service role. Dalam peran ini, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan aktivitas yang memberikan pelayanan secara langsung kepada pihak manajer. Yang ketiga, control role. Dalam melaksanakan peran ini, Departemen Sumber Daya Manusia bertugas untuk mengendalikan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Soal ke-13, apa tantangan dalam manajemen SDM? Faktor lingkungan atau keadaan yang berasal dari luar organisasi yang dapat menghambat upaya peningkatan fungsi SDM yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Faktor-faktor ini adalah tenaga kerja, hukum atau peraturan, persaingan, konsumen, serta perubahan teknologi, ekonomi, dan masyarakat. Soal ke-14, apa yang dimaksud dengan manajemen produksi? Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual. Soal ke-15, jelaskan definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat luas atau konsumen. Nomor 16, bagaimana orientasi perusahaan terhadap pasar? Perusahaan berorientasi bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Manajer organisasi yang berorientasi produksi memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk mencapai efisiensi, produksi yang tinggi, dan distribusi yang luas, serta menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Produsen harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif supaya konsumen membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup banyak. Pemasaran menjadi kunci untuk meraih tujuan organisasi menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Soal nomor ke-17, jelaskan sumber-sumber pendanaan surat berharga. Sumbernya itu ada 2. Yang pertama, pemodalan Vertura. Apa yang mereka cari? Bisnis dalam wilayah kepentingan mereka. Perusahaan-perusahaan yang bisa tumbuh mencapai ukuran yang sangat besar. Manajemen berpengalaman teknologi baru. Keuntungannya, tersedia modal yang besar, investor pintar, dan berpengalaman yang sangat memahami industri Anda. Bisa membawa ahli, koneksi, dan pendanaan masa depan. Memahami kemunduran bisnis dan resiko moral. Kerugiannya, sulit memastikan pengambilan utang. Harus memiliki kemungkinan untuk keluar
dalam 3-7 tahun. Membutuhkan surat berharga yang banyak sekali dan mungkin mempunyai kemampuan mengendalikan dalam perusahaan. Yang kedua, investor pribadi. Apa yang mereka cari? Peluang bisnis yang bagus dengan imbalan potensial yang lebih baik daripada investasi konvensional seperti pasar saham, konsep yang sangat menarik. Keuntungannya bisa mendana bisnis berskala kecil dan menengah, lebih mudah memastikan pengembalian utang daripada modal ventura profesional atau pinjaman bank. Kerugiannya sering merupakan investor yang tidak pintar dan berpengalaman dan khawatir membutuhkan surat berharga dalam perusahaan. Kemungkinan ingin terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa memiliki keahlian yang diperlukan. Hubungan jangka panjang mengharapkan keuntungan segera. Nomor 18, bagaimana merencanakan pendanaan untuk usaha kecil. Merencanakan pendanaan untuk usaha kecil ini ada 4. Yang pertama, tentukan rencana bisnis. Yang kedua, memahami struktur rencana bisnis. Yang ketiga, konsultasi dengan ahlinya. Yang keempat, menyusun rencana bisnis. Soal nomor ke-19, sebutkan dan jelaskan jenis investasi. Yang pertama itu deposito. Penanaman suatu modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima suatu keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Yang kedua ada saham. Saham adalah bentuk lain dari aset suatu perusahaan. Misalnya, jika Anda memiliki saham 50% dari suatu perusahaan, maka sama saja Anda akan memiliki aset setengah dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Saham umumnya dibuat dalam bentuk suatu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi umumnya dapat dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Keuntungan yang didapatkan dengan cara investasi obligasi yang lebih tinggi daripada deposito karena bunga yang dipatok juga lebih tinggi. Yang keempat ada reksadana. Selain saham, suatu reksadana kini juga sedang populer di kalangan pebisnis maupun masyarakat. Reksadana adalah tempat untuk bisa menghimpun uang secara kolektif dan dana yang terkumpul tersebut akan dikelola oleh manajer. Yang kelima ada emas. Investasi ini juga bisa dalam bentuk emas. Sama halnya dengan properti. Investasi suatu emas cenderung lebih menguntungkan daripada bentuk investasi yang real. Umumnya emas yang dapat diinvestasikan berupa emas batangan. Soal ke-20, sebutkan dan jelaskan 3 faktor pengaruh penting terhadap perilaku organisasi. Yang pertama, faktor kelompok meliputi komunikasi, kekuasaan dan politik, dinamika kelompok, konflik dan negosiasi, serta kepemimpinan. Yang kedua, faktor individu mencoba menelaah determinan yang menentukan perilaku seorang individu di organisasi, meliputi kepribadian, nilai, sikap, emosi, dan motivasi. 3. Faktor organisasi meliputi kultur organisasi atau organisasional kultur, praktik dan kebijakan manajemen, sumber daya manusia, dan perubahan organisasi dan manajemen. Sekian dari saya. Terima kasih.